Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selama 4 hari mulai tanggal 8, 9, 10, 11 Januari tahun 2020, saya mengikuti retreat pelatihan dasar agama Buddha di Pondok Sudi Bawana di Bandung Barat, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua. Retreat ini diadakan sepenuhnya untuk membahas sebuah buku yang ditulis oleh Master Thich Nhat Hanh dengan judul The Heart of the Buddha's Teaching. Selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026. Saya kembali berada di Pondok Sadana Sudi Bawana. Tapi kali ini bukan lagi untuk meninjau, tetapi mengikuti pelatihan atau retreat pendidikan pelatihan dasar agama Buddha. Ya, pelatihan dasar. Kembali belajar dasar-dasar pelatihan diri di dalam ajaran agama Buddha. Nah, kali ini retreat ini dibimbing langsung oleh Yang Mulia Bante Badra, bukan Badra, Nyana Badra, Bante Nyana Badra. Nah, inilah suasananya sore hari jam 5 sore di Pondok Sadana Sudi Bawana ini. Hening, tenang, damai, ya. Dan sebentar lagi akan dimulai kegiatan retreatnya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan untuk bisa melaporkan bagaimana jalannya pelatihan dasar agama Buddha ini. Nah, ini pondok-pondoknya. Saya kembali bisa bertemu dengan Kang Asep ya. Nah, ini pondoknya. Dulu saya nginap di Kuti Siwali, sekarang di Kuti Subuti. Nah, ini suasananya. Nah, ini adalah ruang utama, ruang meditasi, dan juga ruang khotbahnya di lantai 2 dari gedung utama. Itu dekorasinya, dan ini adalah patung Budanya. Sangat bagus, saya sangat tertarik. Ini versi Myanmar, terbuat dari fiber. Dan inilah buku yang dibahas, yaitu mengenai The Heart of the Buddha's Teaching. Nah, ini suasana di lantai 2. Ruang digunakan untuk pelatihan retreat dan sekaligus meditasi duduk. Ruangan ini cukup luas, bisa menampung, karena tidak ada meja dan kursi, bisa menampung sekitar 200 sampai 300 orang. Dan kita duduk setengah lingkaran. Ada beberapa disediakan semacam kursi. Nah, itu untuk orang yang sudah lanjut usia, yang tidak sanggup duduk di lantai, bisa duduk di kursi tersebut. Saya selama masih sanggup duduk bersila, saya duduk bersila. Tetapi bila sudah capek, saya pindah ke duduk di kursi. Nah, inilah suasana dari lantai 2 ke samping kiri, kanan, dan belakang dari gedung utama Pusdiklat ini. Dipenuhi dengan kebun-kebun sayur, ada kebun selada, ada bocai, ya, kemudian juga pepaya, jagung, pisang, dan lain sebagainya. Nah, ini keistimewaan dari Pusdiklat ini, udaranya sangat sejuk. Jadi kalau pagi, siang, sore ini bisa mencapai 18 sampai 20 derajat Celcius. Dan malam hari mungkin bisa sekitar 12 sampai 14 derajat Celcius. Jadi nyaris tidak ada AC. Semua ruangan, baik ruang tidur, putih, ruang meeting, ruang makan, ruang meditasi,
semuanya tanpa AC karena memang udaranya sudah sangat sejuk dan nyaris dingin. Nah, ini ladang jagungnya sudah panen ya. Itu tanah milik tetangga. Nah, kalau di Pusdiklat ini nyaris tidak ada pohon buah-buahan, ada beberapa pohon pisang dan kemudian juga jeruk manis. Artinya jeruk manisnya sudah mulai berbuah. Nah, ini pagoda ini dulunya sebelum dibangun gedung utama yang tadi, biasanya retreat dan pelatihan dilaksanakan di pagoda ini. Namun karena kapasitasnya tidak terlalu banyak, kemudian baru 2 tahun belakangan dibangun gedung utama ini dan sekarang retreat dilaksanakan di sini. Nah, ini adalah jadwal retreatnya, The Heart of the Buddha's Teaching, selama 4 hari dan memang padat sekali karena membahas buku yang dikarang oleh Master Thich Nhat Hanh, yaitu The Heart of Buddha's Teaching, intisari dari ajaran Buddha. Ini dalam pandangan aliran Chan atau Zen Ramphilek dari Mahayana, dan banyak hal-hal baru yang disesuaikan dengan pandangan kekinian. Nah, ini adalah doa sebelum makan, sudah disiapkan. Jadi sebelum makan pagi, makan siang, makan malam, kita membacakan doa ini. Nah, ini ruangan makan di lantai 1, ruangan makan, namun juga digunakan sebagai ruangan seminar. Ya, kalau ada pelajaran-pelajaran yang perlu untuk mencatat, ya, dilakukan di lantai 1 ini. Dan di lantai 1 ini ada meja dan kursinya. Nah, ini adalah fasilitas yang disediakan oleh panitia. Yang mau minum teh, kopi, wedang jahe, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ketentuan sarapan, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Yang jelas setiap makan kita selalu membacakan doa seperti yang kita lakukan pada retreat generasi muda yang sering dilaksanakan di Wihara Buddha Warman Padang, yaitu Bina Widya dan Retreat Hidup Berkesadaran yang kita laksanakan pada setiap puasa Ramadan. Dan sebentar lagi pada bulan setelah Imlek, pada bulan Maret, kita juga akan melaksanakan RHB dan juga Bina Widya BW dan RHB tahun 2026. Nah, ini adalah suasananya. Memang kalau daerah dingin, tanaman-tanamannya subur, terutama tanaman-tanaman hias. Ya, dan ini menambah asri, kesejukan, ketenangan dan kedamaian di area ini. Nah, di bawah itu ada 4 bangunan yang dijadikan sebagai kuti. Jadi kuti ini kalau ada anggota sangga ataupun panitia ataupun seperti saat ini kami yang senior mendapatkan fasilitas untuk tinggal di kamar ini. Jadi ada setiap bangunan ada 2 kamar dan kamar ini bisa muat 2 orang. Namun kalau misalnya dimuat-muatkan bisa juga mencapai 3 orang. Kemudian ada terasnya, ada kursi meja untuk duduk sejenak. Ya, bila tidak ada kegiatan, tidak ada acara. Jadi memang pondok Sadhana Sudibawana ini sangat menyenangkan untuk retreat dan pelatihan. Nah, ini kali ini saya menginap di tempat penginapan atau kuti Subhuti. Subhuti ini nama murid dari Buddha. Dan sama satu bangunan ada kuti yang namanya Siwali, jadi Subhuti dan Siwali. Nah, inilah ya, ini doa yang dibacakan sudah dibuat permanen, doa atau renungan sebelum makan. Ini dalam retreat selalu biasa dilaksanakan. Di wihara kita pun mengadakan retreat, selalu mengadakan doa sebelum makan ini. Nah, ini adalah ruangannya, meja-mejanya, kursinya tanpa sandaran. Dan ini ada juga disediakan snack-snack, makanan ringan. Dan istimewanya di
Di bawah anak ini banyak tulisan-tulisan yang berisi motivasi, renungan-renungan, quote-quote, utama quote-quote yang dibuat oleh Master Thich Nhat Hanh, seorang guru Zen dari Villers, Prancis, yang kita ikuti metode latihan mindfulness-nya. Itu Wihara Buddha Warman Padang dan juga Sekolah Nasional Plus Manjusri. Nah, ini adalah suasana halaman di depan pagodanya. Terawat rapi, saya tidak tahu betul atau tidak. Yang menjaga pusdiklat ini yang luasnya luar biasa. Saya rasa mungkin ada sekitar 4-5 hektar. Ini satu orang satu keluarga. Namun hari-hari yang dilihat kerja itu ya suaminya, yang Asep. Ya, istrinya cuma jaga anak-anak, dia punya 3 orang anak. Tapi luar areal sebelah sini dia bisa bersihkan, memang satu hal yang luar biasa. Dan dia ini memang cukup rajin, ramah, ya, orang Sunda, tapi bukan Buddhis, mungkin Islam. Tapi beliau sangat telaten merawat dan selalu hormat pada tamu-tamu yang datang di pusdiklat ini. Bisa kita lihat rumput-rumputnya tertata rapi, tanaman-tanaman hiasnya juga rapi, bersih, bangunan-bangunannya juga bersih. Nah, padahal tempat ini cukup sering digunakan, walaupun tidak waktu libur. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu tempat ini banyak digunakan berbagai komunitas, terutama di dalam lingkup Majelis Budayana Indonesia dan Sagin Saga Agung Indonesia. Nah, di dalam kuti ini ada kamar mandi, 2 ranjang, ada meja tulis, ada lemari loker. Ya. The way out is in. Jalan keluar itu di dalam diri kita. This moment is full. Together we are one. Bersama kita satu. Breathe and smile. Bernafas dan senyum. True love here. Nah, ini semboyan kata-kata tulisan kaligrafi yang konon ditulis sendiri oleh Master Thich Nhat Hanh di Villers, Prancis. Nah, ini yang perlu kita contoh juga. Buang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Nah, ini karena banyak peserta, kamar mandinya juga banyak. Nah, ini ruang makannya ketika sudah mendekati jam makan. Namun maaf, ketika acara nanti mungkin saya tidak banyak bisa memberikan komentar karena saya ingin full ikut acara ini. Jadi kalau banyak syuting, banyak komentar, mungkin pelatihannya jadi tidak maksimal. Jadi mungkin ini sebelum dimulai saya masih bisa kasih komentar, tapi nanti setelah acara dimulai mungkin saya kasih komentar singkat saja. Pesertanya kali ini tidak banyak, ya, hanya 21 orang, 10 orang yang pria, 11 orang yang wanita. Tetapi istimewanya semuanya diikuti oleh peserta-peserta yang rata-rata adalah senior. Ini ada dari Badan Kepanditaan MBI, kemudian juga ada utusan dari kepala sekolah Buddhis, ada dari Pekanbaru, ada dari Jakarta, Triratna Jakarta, Dharma Loka Pekanbaru, dan saya mungkin bisa mewakili Manjusri Padang. Pak Moming juga ikut, Pak Akyong, kemudian Pak Iskandar, Bu Jenti, ya semuanya kita tahu mereka adalah tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin sekolah ataupun kelompok-kelompok umat di daerahnya masing-masing. Mindfulness breathing, nafas berkesadaran, ini disampaikan langsung oleh Bante Nyana Badra. Bagaimana kita ketahui, Bante Nyana Badra ini sudah ditunjuk langsung oleh Master Thich Nhat Hanh sebagai Dharma Acarya untuk umat-umat
yang mengikuti metode mindfulness Pramphilek untuk Asia. Jadi beliau ini dipercayai karena memang kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi. Dan salah satu yang menyebabkan saya termotivasi untuk ikut karena bimbingan ini diberikan langsung oleh Bante Nyana Badra yang sudah kita tidak ragukan lagi kemampuannya untuk meditasi atau mindfulness Pramphilek ini. Jadi meditasi ini dilakukan pagi bangun, kita langsung masuk ke ruang meditasi duduk, kemudian meditasi jalan, meditasi senam berkesadaran, dan kemudian makan pagi, masuk kelas belajar, ya, pembahasan Dharma, dan kemudian selingi dengan meditasi. Itu juga ada acara yang menyenangkan, seperti nyanyi bersama dan lain sebagainya. Nanti bisa kita lihat. Ini sesi meditasi jalan, peace walk, jalan berkesadaran, jalan damai. Nah, kebetulan arealnya cukup luas dan sangat indah. Ya, ini pohon-pohon damar berjajar dengan rapi sehingga sangat sejuk pagi hari. Ya, karena kita jalan, udara dingin, ya tidak begitu terasa. Nah, ini kita sampai di satu lapangan, kemudian kita senam berkesadaran. Gua langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bante Nyana Badra. Nah, ini pohon-pohon damarnya sangat rindang dan tinggi. Mungkin ada yang sampai tinggi 25 meter pohon damar. Dan juga ada ikut satu orang samaneri yang juga pernah ke Padang dulu. Ini kawasan wihara, tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh mengkonsumsi makanan non-vegetarian, tidak boleh merusak alam dan lain sebagainya. Ini ketentuannya. Nah, ini ketika makan pagi. Ya, makan pagi kali ini nasi tim Hainam, tapi tentu saja vegetarian. Itu Samaneri Anandita kalau tidak salah. Beliau pernah mendampingi Bante Badra Prana untuk membimbing anak-anak meditasi dalam kegiatan Bina Widya dan retreat hidup berkesadaran tahun yang lalu. Nah, ini meditasi berdiri. Kita berdiri menatap keindahan alam, menikmati suasana, hembusan angin, kicauan burung, ya betul-betul merasa tenang, tentram dan damai. Ini Pak Momin. Ya. Biasanya beliau memimpin pelatihan retreat, namun kali ini beliau menjadi peserta. Nah, ini suasananya hening, ya, tentram, damai. Ini hari kedua, hari Sabtu tanggal 9 Januari. Ya. Sebelum dimulai sesi sharing Dharma oleh Bante Nyana Badra, digunakan untuk santai sejenak, nyanyi-nyanyi bersama. Ini gitar yang dibawakan oleh Pak Moming, Pak Hendralin. Bante yang sudah sampai, sebentar lagi acara resmi akan dimulai. Bahagia di mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati,
Jauhkanlah dari segala benci, pastikanlah bahagia di bumi. Pastikanlah bahagia di bumi. Pastilah. I have arrived. In the here and in the now, I am solid, I am free, I am solid, I am free. In the ultimate I dwell. Aku tiba di rumah, di sini saat ini. Aku tiba di rumah, di sini saat ini. Aku sorry, aku bebas, aku sorry, aku bebas. Hatiku Till I feel safe, I'm going back to my island. Manfaat dari tidak nyaman. Susah sekali bahasanya. Pertama dia apapun dia mau nyaman terus. Kalau nggak nyaman dia pasti gelisah. Padahal gelisah itu juga ada fungsinya dan dia selalu mengabaikan sisi baik dari ketidaknyamanan. Nah, gitu. Susah ya Pak. Contohnya Anda ditendang gitu kan sakit kan. Lalu Hari Sabtu tanggal 9 jam 1 siang terjadi hujan sangat lebat di lokasi Pondok Sadana Sudibawana ini. Keras hujannya sangat keras, tapi kita tidak perlu cemas karena tidak ada bangunan ataupun bukit di belakang festival ini yang bisa longsor, karena ini sudah di puncaknya dan kemungkinan lokasi festival ini akan terdampak longsor ataupun banjir. Suasana bentar lagi ada kegiatan relaksasi total. Ini momen-momen yang ditunggu oleh peserta Pusdiklat, baik generasi muda, anak sekolah, maupun kami-kami yang ikut retreat ini. Relaksasi total
satu momen yang memang ditunggu-tunggu karena menyenangkan. Ini tubuh sayur buatan pusat dan juga buyur di sana. Agak cepat, nanti sudah berapa menit baru Lambat kan? lama-lama lambat. Iya. Jadi ketika putaran ketiga dan keempat saya udah melambat. Jadi nggak mungkin sampai 12. Saya kayaknya ada suatu keyakinan cukup besar hitungnya salah. Tadi 3 yang gagal. Jadi 12 kalau tambah 3. Oh itu jangan dihitung, yang gagal maksudnya itu. Nah, itu jadi 12 yang berhasil. Wah itu lebih nggak mungkin lagi. Itu tadi meditasi dini hari dimulai dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan kemudian ini karena cuaca di luar kurang bagus, senam berkesadarannya diadakan di dalam ruangan. Kita bisa lihat ada Kiong, kali dia juga adalah pertanian. Ini Romo Hijau Berlian dan istrinya Ibu Lucy dari MBI Provinsi Lampung. Nah ini suasana setelah selesai senam berkesadaran, sebelum makan kita diberi kesempatan untuk bersih-bersih diri, dan ini saya gunakan untuk posting ya, di berbagai lokasi yang mungkin dulu pada waktu observasi peninjauan belum sempat saya syuting. Nah ini semuanya arealnya adalah di sekeliling pagoda yang dulu menjadi sentral dari Sufikrat.
muda atau gimana gitu ya, supaya lebih menarik gitu. Kalau pelatihan dasar mungkin nggak menarik, sehingga Jawa Barat mengabaikan latihan yang sangat bagus ini. Ajarannya bukan dasar lagi nih. Nah, setelah masukan dari Romo Setiawan Priyana, saya juga diminta masukannya tentang retreat pelatihan dasar agama Buddha, The Heart of the Buddha's Teaching yang diadakan kali ini. Itu Padang itu yang paling sedikit maknanya dan paling sedikit cairannya. Kita timbang dengan Bengkulu, jangan bandingkan dengan Riau, dengan Medan, dengan Palembang, jangan. Kita bisa timbang itu dengan jalan yang benar dan malah mengisi jalan hidupku, di manakan ku dapati suluh kehidupan, di manakan ku dapati ketenangan hidup. Sangha persaudaraan suci nan mulia, pengawal dhamma pembimbing umat manusia. Ku sadar sanghalah darah Arya, padanya baktiku untukmu Sangha. Mentari bersinar, bergendang lantunan selaras, daratan berdiri, angkasa membentang, kita melangkah bersama. Sawah padi pun menguning, penari cahaya tersenyum, menyambut menyapa, genggamlah tanganku, kirana datang membelah awan, bernyanyi menjadi berseri, bernyanyi menjadi berseri, menghijau tumbuhan di taman, pun bermekaran indah. Lihatlah mentari bersinar, selalu bersama harmoni, walaupun terpisah, berjanji bertemu, angkasa tetaplah tak terbatas. Semuanya coba. Mentari bersinar, berdendang bangunan selaras, daratan pertiwi, angkasa membentang, marilah Cahaya tersenyum, menyambut menyapa, genggamlah tanganmu, kirana datang membelah awan, bernyanyi menjadi berseri, bernyanyi menghijau tumbuhan di taman, bunga
keluar, napas masuk. Aku solid bagai gunung, aku kokoh bagai bumi, aku bebas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Aku air memanjurkan yang nyata rasa ada ruang di dalam diriku. Bebaskan, bebaskan, bebaskan. Nah, ini sesi foto bersama. Ada Romo Hermanto dari Rengat, ada Ibu Herlina dari Sekolah Triratna, Yayasan Triratna Jakarta, dan juga peserta-peserta lainnya. Nah, ini peserta wanitanya berfoto bersama dengan Pak Moming. Dan ini adalah sesi foto bersama sebagian ya, yang sebagian sudah pulang. Ada Romo Iskandar ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya dengan Romo Hijau Berlian, Wakil Ketua MBI Provinsi Lampung, di depan gedung utama dari Pondok Sadana Sudibawana ini. Nah, demikianlah apa dapat kami sampaikan. Nah, ini Bante Nana Badra. Semoga pelatihan dasar agama Buddha dengan berpedoman pada buku The Heart of the Buddha's Teaching ini dapat membawa kemajuan yang baru bagi komunitas Budayana dan juga di bawah binaan Sangga Agung Indonesia. Semoga semuanya maju, sejahtera, dan bahagia. Semoga agama Buddha, Buddha Dharma semakin maju, berkembang, dan selalu berjaya. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, harmonis, dan berbahagia. Sabi sata awerhontu, sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.